Tabiatou Minahasa. Kabinet Indonesia pertama adalah kabinet presidensial yang dibentuk pada 2 hari setelah proklamasi kemerdekaan, yaitu tanggal 19 Agustus 1945. Bentuk kabinet ini adalah presiden sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Sejak kabinet pertama ini sudah ada orang Minahasa yang menjabat sebagai menteri. Dan selama pemerintahan Orde Lama, yaitu dari tahun 1945 sampai tahun 1968, terdapat 9 orang Minahasa sebagai menteri pada setiap kabinet yang berganti-ganti. Siapa-siapa saja mereka? Berikut 9 orang Minahasa, menteri dalam kabinet pemerintahan selama Orde Lama. Sebelum saya lanjut, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Pertama, Mr. Alex Andris Maramis. Ia lahir di Manado pada tanggal 20 Juni 1897. Maramis sudah menjadi menteri sejak kabinet pertama Republik Indonesia. Waktu itu Maramis ditunjuk sebagai menteri negara. Tapi ia lalu kemudian menggantikan Dr. Samsi sebagai menteri keuangan pada tanggal 25 September 1945. Maramis juga menjabat menteri keuangan pada kabinet Amir Syafruddin kedua dari tanggal 11 November 1947 sampai 29 Januari 1948. Lalu pada kabinet Hatta pertama 29 Januari 1948 sampai 4 Agustus 1949. Pada kabinet darurat yang dimulai tanggal 19 Desember 1948 sampai 13 Juli 1949, Maramis ditunjuk sebagai Menteri Luar Negeri. Pada tahun 1924, ia mengakhiri pendidikan hukumnya di Universitas Leiden. Di tahun yang sama, ia kembali ke Indonesia. Mr. Maramis pernah juga menjabat sebagai Sekretaris Perhimpunan Indonesia di Den Haag selama tahun 1923 sampai tahun 1924. Ketika berada di Indonesia, ia aktif dalam Perhimpunan Persatuan Minahasa sebagai sekretaris dalam kepengurusan besarnya. Di zaman Jepang, ia duduk dalam Majelis Pertimbangan Putra yang dipimpin oleh 4 serangkai, yaitu Soekarno, Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Mas H. Mansur. Sesudah penyerahan kedaulatan, Mr. Maramis diangkat menjadi Duta Besar Indonesia di Manila, Filipina. Dan pada permulaan tahun 1953, ia dipindahkan ke Bonn, Jerman Barat sebagai Duta Besar Indonesia di sana. 2. Insinyur Herding Lao. Ia lahir pada tanggal 23 Agustus tahun 1902 di Tompaso. Lao menjadi Menteri Muda Pekerjaan Umum pada Kabinet Syahrir kedua dari tanggal 12 Maret 1946 sampai 2 Oktober 1946. Lalu pada Kabinet Syahrir ketiga dari 2 Oktober 1946 sampai tanggal 27 Juni 1947. Kemudian pada Kabinet Hatta pertama yang dimulai tanggal 29 Januari 1948 sampai tanggal 4 Agustus 1949, Lao diangkat sebagai Menteri PU menggantikan Insinyur Juanda. Jabatan itu dipegangnya sampai masa Kabinet Hatta kedua dan perubahannya yang dimulai pada tanggal 4 Agustus 1949 sampai 20 Oktober 1949. Ia menjabat sebagai Menteri Pekerjaan Umum sekaligus Menteri Perhubungan. Pada Kabinet RIS yang dimulai tanggal 2 Desember 1949 sampai tanggal 6 September 1950, Lao menjabat sebagai Menteri Perhubungan Tenaga dan sekaligus PU. Lalu pada Kabinet periode 2 Agustus 1955 sampai 3 Maret 1956, ia menjabat sebagai Menteri Perhubungan. Lao menempuh pendidikan di Sekolah Teknik Tinggi di Bandung tahun 1928. Ia pernah menjadi Insinyur Jawatan Pengairan Provinsi di Garut. Pada tahun 1942 menjadi Insinyur Jawatan Pengairan kelas 1 diperbantukan pada Marga Magelang. Dalam zaman Jepang, ia menjadi Insinyur Jawatan Pengairan di Tasikmalaya. Pada tahun 1945, ia aktif di Badan Keamanan Rakyat Pusat Priangan. 3. Arnold Mononutu. Ia lahir pada tanggal 4 Desember 1898 di Manado. Menjadi Menteri Penerangan pada Kabinet RIS tanggal 20 Desember 1949 sampai tanggal 6 September 1950. Kemudian, ia menjadi Menteri Penerangan lagi pada Kabinet Sukiman tanggal 25 April 1951 sampai 3 April 1952.
Arnold menempuh pendidikan tingginya di Universitas Leiden dan pengetahuan politik di Paris. Tahun 1927, ia memimpin perguruan rakyat di Jakarta sambil menjadi koresponden dari Mitsui Bussan Kaisa dalam bahasa-bahasa asing. Tahun 1930, menjadi Direktur Yayasan Kopra di Minahasa. Dalam tahun 1945, menjadi Kepala Jawatan Distribusi di Ternate, dan kemudian memimpin redaksi Menara Merdeka. Dalam Kabinet Sukiman Suwiryo dan Kabinet Wilopo Prawoto, ia kembali berturut-turut dipilih menjadi Menteri Penerangan. 4. Gustav Adolf Maengkom. Ia lahir tanggal 11 Maret 1907 di Tondano. Ia menjadi Menteri Kehakiman pada Kabinet Karya dengan Perdana Menteri Insinyur Juanda dari tanggal 9 April 1957 sampai 10 Juli 1959. Ia sempat mengenyam pendidikan di Sekolah Tinggi Hukum di Batavia, tapi tidak sampai selesai. Ia kemudian bertugas sebagai Hakim Pengadilan Negeri di Denpasar, Sukabumi, Cianjur, dan Jakarta. Dari tahun 1962 sampai tahun 1966, Maengkom menjabat sebagai Duta Besar di Polandia. 5. Insinyur Freddy Sak Ingkiriwang. Ia lahir di Mojokerto, Jawa Timur, 2 September 1912. Ia menjadi Menteri Perindustrian Indonesia pada Kabinet Karya dari tanggal 9 April 1957 sampai 10 Juli 1959. Ia menerima gelar insinyur dalam bidang teknik elektro dari Universitas Teknik Delft pada tahun 1937. Setelah pembentukan jabatan listrik dan gas pada tanggal 27 Oktober 1945, Ingkiriwang ditugaskan untuk mengepalai daerah Jawa Barat. Ingkiriwang terlibat dalam pembentukan perusahaan listrik negara dan perjuangan kemerdekaan di Sulawesi. Ia juga ditunjuk sebagai Kepala Bagian Pembangunan dalam organisasi Komisariat Sulawesi di Jakarta untuk membantu perjuangan di Sulawesi. 6. Pendeta Wilhelm Johannes Rumambi. Ia lahir 7 April 1916 di Minahasa. Pertama-tama, ia menjadi Menteri Penghubung Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Permusyawaratan Rakyat pada Kabinet Kerja pertama, mulai tanggal 18 Februari 1960 sampai tanggal 27 Agustus 1964. Pada Kabinet Wikorah yang dimulai 2 Maret 1966, ia menjadi Menteri Penerangan Indonesia. Inilah masa akhir pemerintahan Soekarno. Rumambi adalah pendeta gereja Masehi Injilih di Minahasa yang tamat dari Sekolah Tinggi Teologi Jakarta tahun 1940. Ia pernah menjadi Sekretaris Umum Dewan Gereja-Gereja di Indonesia atau DGI. Kemudian menjadi politisi pada Partai Kristen Indonesia, hingga kemudian menjadi menteri. 7. Jan Daniel Massi. Ia lahir pada tanggal 1 November 1901 di Langowan. Pada Kabinet Kerja yang berlangsung dari tanggal 13 Juli 1953 sampai 27 Agustus 1964, ia menjadi Menteri Urusan Penertiban Bank dan Modal Swasta, menggantikan Dr. Soeharto yang dibebaskan dari jabatan itu. 8. Franz Ferdinand Umbas. Lahir di Kawangkoan 25 Juli 1915. Pada Kabinet Ali Sastrowidoyo, Maret 1956 sampai April 1957, ia diangkat sebagai Menteri Muda Perekonomian. 9. Fritz Lao. Lahir pada tanggal 25 Desember 1988 di Minahasa. Fritz Lao menjadi Menteri Perhubungan Indonesia pada Kabinet Burhanuddin Harahap 12 Agustus 1955 sampai 24 Maret 1956. Demikian secuil kisah tentang tokoh Minahasa yang pernah menjadi menteri di masa pemerintahan Orde Lama. Demikian saya, Denny Pinontoan. Tabea.